Pada video kali ini akan dibahas mengenai sel hewan. Ada yang tahu apa itu sel hewan? Sel hewan merupakan kelompok sel eukariotik yang memiliki sifat tipis, elastis, dan bentuknya dapat berubah-ubah. Karena pada sel hewan tersebut tidak memiliki nama jenis sel, sehingga nanti bentuknya tergantung dari jenis sel tersebut. Secara garis besar, sel hewan tersusun atas membran plasma, pada bagian terluar kemudian sitoplasma, inti sel, dan sistem endomembran. Dalam hal ini, secara umum ya, bahwa sel sendiri nanti memiliki tipe-tipe sel ya. Yang pertama nanti ya, jadi setiap sel nanti dia akan pasti memiliki membran sel, baik sel prokariot maupun eukariot ataupun sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi kalau sel tumbuhan nanti membran sel nanti dia mengalami penebalan. Kemudian ada DNA, sitoplasma, dan ribosom. Nah, kemudian untuk pembagiannya ya, jadi setiap sel nanti ada bagian yang hidup dan ada juga bagian yang mati ya. Jadi yang hidup nanti disebut sebagai protoplasma yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan organel-organelnya. Kemudian kalau bagian sifatnya mati ya, ini nanti terdiri dari dinding sel, membran plasma, dan vakuola ya. Jadi kalau sitoplasma nanti dia merupakan cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan dia terlarut serta berbagai macam organel di dalam selnya tadi ya. Jadi sitoplasma nanti yang ada di dalam sel tersebut yang berisi dengan organel-organel sel tersebut. Kemudian kalau bagian yang mati nanti ada dinding sel sama membran sel nanti sama, tapi kalau dinding sel nanti dia hanya ditemukan pada bakteri maupun cendawan, ganggang maupun pada tumbuhan. Karena di sini nanti yang namanya dinding sel nanti adalah membran plasma yang mengalami penebalan dindingnya. Kemudian vakuola ini berupa rongga yang berisi senyawa kimia atau sisa dari metabolisme. Nah, untuk lebih jelasnya, bagian-bagian dari sel hewan, yaitu yang pertamanya ada nukleus. Nukleus nanti dia terdiri dari selaput, membran, nukleolus, dan kromatin. Kemudian ada membran plasma. Selanjutnya nanti ada ribosom, aparatus Golgi, lisosom, mitokondria, periksosom, mikrofili, sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, kemudian ada filamen intermediate, dan juga nanti ada mikrotubuls. Kemudian ada sentrosom, flagel, dan ada RE kasar, dan yang terakhir nanti ada namanya retikulum halus. Nah, untuk itu kemudian bagaimana fungsi masing-masing organel yang ada pada sel hewan? Yang pertama yaitu nukleus ya, atau inti sel itu sendiri. Di nukleus sendiri nanti merupakan pusat kontrol yang ada dalam sel. Dan juga nanti dia mengandung DNA. Kemudian di dalam nukleus nanti ya dikelilingi oleh membran atau selubung nukleus ya, karena pada sel hewan ini termasuk pada sel eukariot. Kemudian nukleus ini nanti adalah bagian organel dari sel hewan yang paling mudah diamati dengan mikroskop, karena nanti dia mengalami kondensasi sehingga nanti akan mengalami penebalan. Kemudian biasanya nanti dalam satu sel nanti hanya terdapat satu nukleus. Ini kecuali pada sel otot. Di sel otot nanti ada yang dalam satu sel nanti dia terdiri beberapa dari nukleolus ya. Kemudian dalam nukleus nanti terdapat yang namanya selaput membran. Jadi ada selaput membran, ada kromatin, dan ada nukleolus. Jadi selaput membran adalah membran ganda yang menyelubungi nukleus dengan pori-pori untuk keluar masuknya molekul.
Kemudian kalau kromatin nanti adalah materi genetik dari individu tersebut, ya ini biasanya nanti berupa DNA. Kemudian ada namanya nukleolus, yaitu spot gelap di tengah-tengah nukleolus yang membantu membuat ribosom. Jadi tempat pembuatan ribosom nanti terdapat pada namanya nukleus. Oke, selanjutnya nanti adalah namanya retikulum endoplasma, yaitu berupa sistem membran yang menembus daerah sel eukariot antara membran plasma dan selaput inti. Biasanya nanti komponen sistem membran intraseluler yang dinamis, kemudian membentuk jalan rongga sel atau cytocavity. Juga nanti ya, retikulum endoplasma nanti akan membentuk sistem peredaran di dalam sel dengan cara fusi membran yang ada pada sel tersebut. Ya, jadi secara gambarannya nanti ya, bahwa retikulum endoplasma nanti dia sangat berhubungan dengan membran nukleus. Ya, karena RE nanti atau retikulum endoplasma nanti dia berfungsi sebagai sistem delivery antar intersel. Ya, jadi yang mengantarkan baik nanti bahan metabolisme ataupun sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam sel. Kemudian juga nanti RE nanti dia terletak di dekat inti sel, ya, karena nanti yang akan mengedarkan ya materi genetik yang ada di dalam sel. Ya. Kemudian kalau dilihat dari tipenya nanti ya, bahwa berdasarkan gambar ya, bahwa retikulum endoplasma nanti dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada namanya RE kasar, ini yaitu berupa bagian retikulum endoplasma nanti yang ditempel oleh ribosom dan juga sebagai tempat sintesis protein. Ya. Kemudian kalau RE atau retikulum endoplasma halus, dia nanti tidak terdapat ribosom dan berfungsi untuk sintesis atau proses pembuatan lipid atau lemak. Jadi dalam retikulum endoplasma nanti dia nanti akan memiliki dua kerja, yaitu yang pertama nanti sebagai tempat sintesis protein dan juga nanti sebagai tempat proses pembuatan lipid atau lemak. Ya, jadi kalau RE kasar nanti ya, dia nanti berbentuk kantong sitoplazma dan terdapat ribosom. Jadi ciri-cirinya kalau kasar nanti dia nanti akan kelihatan ditempel ribosom. Kemudian karena ditempel ribosom nanti dia nanti juga akan merakit dan mengekspor protein, ya, sehingga juga nanti sebagai tempat sintesis, yaitu sintesis protein dan transport dari protein tersebut. Ya, ini jelas bahwa pada RE kasar nanti akan melekat berupa ribosom. Ya. Kemudian yang kedua nanti berupa RE halus, ya. Jadi nanti dia berbentuk tabung dan tidak ditempel ribosom. Ingat bahwa retikulum halus atau retikulum endoplasma halus dia nanti tidak ditempeli oleh namanya ribosom. Kemudian sebagai tempat sintesis lain dan modifikasi kimia yang memiliki berat molekul rendah. Ya. Kemudian juga nanti sebagai tempat produksi sterol, sintesis kolesterol, pigmen retina, sel interstisial, testis, dan juga nanti sebagai tempat metabolisme dan mekanisme detoksifikasi. Ya, itulah gambaran dua jenis retikulum endoplasma. Selanjutnya nanti ya, setelah dari retikulum endoplasma nanti kita lanjutkan mengenai ribosom, karena pada bagian inilah yang paling penting pada sel hewan. Jadi ribosom sendiri nanti ya sebagai tempat, ya, jadi sebagai tempat sintesis dari protein tersebut. Kemudian nanti dia terdapat pada semua sel baik prokariot maupun eukariot. Bisa nanti pada ribosom nanti ditemukan berikatan dengan RE kasar, ya, jadi retikulum kasar atau berada bebas di dalam sitosol. Kemudian diproduksi di bagian nukleolus
yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Jadi setiap fungsi dari bosom nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi ribosom nanti pada video sintesis protein. Ya, jadi yang selanjutnya nanti adalah aparatus Golgi. Ya, jadi aparatus Golgi nanti kalau dilihat dari struktur nanti, ya dia nanti berbentuk tumpukan kantong PB yang kompleks. Kemudian bagian dalam kantong terdapat namanya vakuola. Fungsinya sendiri nanti sebagai untuk menghasilkan sekret berupa pil getah, lisosom primer, dan menyimpan protein dan enzim. Jadi setiap kantong pipi nanti dinamakan sebagai sirtana, sakula atau lamela. Ya, jadi modelnya aparatus Golgi nanti dia terdapat ruang lebar atau lumen. Jadi nanti modelnya tumpuk-tumpuk. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya nanti aparatus Golgi nanti dia menunjukkan suatu polaritas. Ya, jadi kalau dilihat nanti bahwa aparatus Golgi nanti, ya dia nanti terdiri dari dua permukaan. Ya, jadi ada permukaan luar yang nanti dia ke arah retikulum dan plasma, ini yang bentuknya cis. Kemudian kalau bentuknya netral nanti dia yang ke arah permukaan sel sendiri. Ya, jadi biasanya nanti aparatus Golgi nanti dia nanti merupakan enzim dominan, ya, yaitu berupa enzim transferase dengan enzim marker di glikolosintransferase. Ya, karena di sini nanti aparatus Golgi nanti dia nanti yang akan menghasilkan enzim-enzim yang berguna pada saat proses metabolisme sel itu sendiri. Ya, jadi secara fungsinya nanti, ya aparatus Golgi nanti dia memiliki fungsi yang pertama yaitu perakitan makromolekul kaya karbohidrat. Ya, jadi nanti sebagai tempat biosintesis glikoprotein dan glikolipida. Kemudian keduanya nanti berasosiasi dengan membran dan permukaan sel. Jadi sebagai mediasi, ya, atau istilahnya nanti bergandengan dengan membran sel sehingga nanti sisa metabolisme atau hasil metabolisme nanti bisa ditransfer ke sel yang lainnya. Kemudian contohnya nanti yaitu pada sekresi kelenjar tiroid dan pembentukan glikoprotein membran plasma. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti adalah pembentukan lisosom dan akrosom. Ya, ini nanti lisosom timbul dari permukaan matang Golgi, kemudian terbentuk nanti hidrolase dalam vesikular berkaitan dengan pembentukan lisosom sendiri. Kemudian juga nanti aparatus Golgi nanti berfungsi dalam pembentukan akrosom, yaitu merupakan tudung yang menutupi inti pada ujung anterior dari sel sperma. Ya, itulah fungsi dari aparatus Golgi. Ya. Kemudian lisosom ini sendiri nanti adalah bagian dari selanjutnya yaitu lisosom. Lisosomnya adalah bagian sel yang sangat penting karena pada lisosom nanti adalah sebagai tempat proses metabolisme yang ada pada sel. Jadi lisosom sendiri nanti merupakan kantung bermembran dengan diameter kurang lebih 500 nanometer yang berisi dengan enzim hidrolitik. Ya, menunjukkan nanti dia juga mengandung enzim digestif yang berfungsi nanti dapat memecah limbah dari sel tersebut, karena pada lisosom nanti adalah merupakan gudang, ya, ataupun istilah nanti pabrik dalam menghasilkan makanan itu sendiri. Ya,
Jadi fungsinya nanti secara umum nanti dia akan mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam baik secara pinositosis dan fagositosis. Jadi pinositosisnya adalah bagian sel yang bersifat cair, kalau fagositosis nanti adalah bagian sel ataupun bakteri atau kuman yang masih berbentuk padat. Jadi nanti lisosom nanti dia akan menyeliputi ya, sehingga nanti akan dibawa ke dalam lisosom yang akan dihancurkan. Jadi pada lisosom nanti ya, membrannya nanti dia akan mengandung protein-protein yang sangat terglikolisasi atau yang berfungsi sebagai pelindung dari protease di lumen lisosom sendiri. Jadi setiap partikel selnya ini dapat diidentifikasi sebagai lisosom jika dia nanti diliputi oleh suatu membran pembatas, kemudian bentuk dan ukuran heterogen, mengandung 2 atau lebih enzim hidrolase asam dan bersifat enzim latesi. Jadi biasanya nanti kalau lisosom nanti dia dapat menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel itu sendiri ya. Jadi secara fungsinya bahwa lisosom nanti sebagai tempat pemecahan debris intra dan eksternal, jadi secara endositosis maupun eksositosis, kemudian destruksi mikroorganisme yang terfagositosis ya. Jadi organisme yang dia nanti dapat menyebabkan keburukan hewan sel nanti, dia nanti akan dimakan ya, atau istilahnya dibungkus oleh membran yang nanti akan dibawa ke dalam lisosom untuk dihancurkan. Kemudian sebagai pemecahan bahan untuk nutrien sel ya, atau autolisosis. Jadi sel-sel yang nanti dia tidak berguna dia nanti akan diselubungi membran, kemudian nanti dibawa ke dalam lisosom untuk dihancurkan ya. Kemudian untuk jalurnya sendiri, jalur transport ya dalam proses pencernaan makanan yang ada dalam lisosom nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada namanya endositosis, fagositosis dan autofagositosis. Jadi kalau endositosis nanti adalah dia berupa bahan ya yang diselubungi oleh yang namanya membran plasma, baru nanti dia dibawa ke dalam lisosom. Kemudian kalau fagositosis nanti adalah bakteri yang sudah dilemahkan kemudian dibungkus oleh membran plasma, baru nanti dibawa ke lisosom. Kemudian kalau autofagositosis nanti mitokondria yang dia nanti sudah tidak berguna lagi ya, kemudian nanti dibungkus oleh retikulum endoplasma dan nanti akan dibawa masuk ke dalam lisosom ya. Selanjutnya yaitu mitokondria. Setelah tadi kita membahas gudang makannya, kemudian nanti adalah pusat dari respirasi sendiri. Jadi fungsi utama dari mitokondria nanti dia nanti sebagai tempat produksi dari energi ya. Jadi di dalam mitokondria nanti dia nanti akan mengalami namanya respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam sel sendiri. Jadi kalau pada mitokondria nanti dia nanti akan memiliki membran ganda ya. Jadi ada inner membran dan outer, jadi membran dalam dan membran luar. Dan nanti keistimewaan dari mitokondria nanti dia akan memiliki DNA sendiri. Jadi kalau kita mau mengisolasi nanti, selain kita dapat mengisolasi melalui nukleolus yang ada kromatinnya tadi, kita bisa menggunakan mitokondria karena pada mitokondria nanti dia nanti memiliki DNA tersendiri. Jadi secara struktural nanti model dari mitokondria nanti ada bagian luar dan ada bagian dalam. Jadi model nanti dia berlekuk-lekuk seperti halnya aparatus Golgi tadi ya. Kemudian selanjutnya perisosom. Jadi perisosom nanti dia merupakan kompartemen metabolik yang terspesialisasi yang dibatasi oleh membran tunggal ya. Biasanya nanti ya perisosom nanti dia nanti banyak mengandung enzim oksidase dan enzim katalase ya. Jadi kalau dilihat dari nanti dia berbentuk agak bulat
dan sering memiliki inti berbentuk seperti granula atau kristal yang diduga nanti merupakan kumpulan rapat dari molekul-molekul enzim tersebut. Ya, jadi peroxisom nanti dia fungsinya nanti hampir mirip dengan yang namanya aparatus Golgi tadi yang menghasilkan enzim. Ya, jadi secara fungsinya nanti peroxisom nanti dia berfungsi sebagai enzim oksidase, ya, yang berfungsi mentransfer hidrogen dari berbagai sulfat ke oksigen yang akan menghasilkan hidrogen peroksida. Ya. Jadi hidrogen peroksida nanti adalah merupakan produk samping dari sel tersebut. Kemudian juga sebagai enzim katalase, ya. Kemudian juga nanti sebagai pengurai purin dalam sel, memecah asam lemak yang menjadi molekul yang lebih kecil sehingga nanti mudah dibawa atau ditransfer ke bagian sel yang lainnya. Kemudian menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya pada sel-sel hati. Jadi peroxisom nanti tubuhnya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya nanti adalah berupa sentrosom. Ya, sentrosom sendiri nanti merupakan dia terdiri dari sepasang, ya, yaitu sepasang sentriol. Setiap sentriol nanti dia nanti akan tersusun atas 9 set mikrotubul. Mikrotubul nanti adalah benang yang berfungsi pada saat pembelahan sel tadi. Ya. Kemudian terletak di sebelah inti sel dan menempel pada inti sel. Ya. Kemudian nanti dia terlibat dalam proses seluler yang beragam termasuk pada penerimaan sensoris, pergerakan maupun embriogenesis. Jadi kalau embriogenesis nanti adalah yang berkaitan dengan pembelahan sel itu sendiri. Ya. Jadi fungsi dari sentrosom nanti sendiri yaitu sebagai pembentukan spindel atau gelondong selama pembelahan sel berlangsung. Kemudian pada posisi sentrosom bisa menentukan titik di mana nantinya akson akan tumbuh pada saat perkembangan neuron berlangsung. Ya. Kemudian juga nanti sentrosom nanti juga berperan bersama dengan mikrotubul dalam rangka pembentukan sitoskeleton atau penebalan dari sel yang habis mengalami pembelahan sel sendiri. Kemudian dapat menyajikan makrosinyal, itu misalnya mRNA, sehingga nanti akan masuk dan hanya di salah satu atau dua dari sel aneh yang telah diperoleh dari hasil mitosis. Ya. Itulah gambaran dari bagian dari sentrosom. Kemudian yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting dari sel hewan nanti yang membedakan antara sel hewan sama sel hewan nanti dilihat dari membran selnya. Jadi kalau dilihat dari modelnya bahwa membran sel nanti adalah selaput sel yang menyelubungi sel yang tersusun atas fosfolipid ganda atau lipid bilayer dan memiliki sifat permeabel. Jadi membran sel nanti sendiri, ya, dia nanti merupakan bagian sel yang paling luar. Catat, adalah bagian sel yang paling luar yang akan berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi kalau seandainya nanti membran selnya rusak, otomatis nanti selnya nanti akan menganalisis sehingga nanti lama-kelamaan selnya nanti akan mengalami kematian. Ya. Jadi di dalam membran sel nanti, ya, dia nanti akan terdiri terdapat yang namanya protein globuler, kemudian seluler protein, dan juga nanti ada namanya protein integral. Jadi kalau dilihat dari strukturnya nanti bahwa membran sel nanti dia nanti memiliki yang namanya phospholipid bilayer yang bersifat nanti pada bagian kepala nanti bersifat hidrofilik dan pada bagian akarnya lainnya adalah hidrofobik, ya, sehingga nanti zat maupun air nanti bisa masuk ke dalam sel tersebut, ya. Jadi istilah nanti bahwa membran sel nanti dia berfungsi utamanya nanti adalah mengontrol apapun yang masuk ke dalam sel dan yang meninggalkan sel tersebut, baik yang nanti yang terdapat pada sel hewan maupun pada sel-sel yang lainnya. Ya, demikian penjelasan mengenai sel hewan. Ya, jangan lupa diklik subscribe, like, komen,
sehingga nanti channel ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.